Oke, hello guys. Ini jalanan kota Medan malam. Ya, dalam situasi yang corona inilah gitu. Jadi ya sepi guys. Gak bisa dilihat lah seperti jalan ini. Bisa dilihat di jalan ini kan sepi gitu. Sepi. Ya kalau aku bilang sih ini bagus. Kenapa? Berarti masyarakat Medan mulai sadar bahwa menjaga dirinya di rumah itu penting dan harus gitu. Kenapa? Nanti bukan apa-apa. Corona ini kan kita jaga-jaga supaya apa? Jangan juga kalau ada yang satu yang udah carrier pembawa virusnya dan jangan nyebar ke orang lain kan begitu. Nah ini jalanannya sepi ya. Kita lihat sepi gitu. Mana orang itu? Ini ada Jeffrey sama Randy. Kita lagi survei dengan Kota Medan Dalam situasi corona. ya. Dan sekarang kita berada di Kota Medan, tepatnya di Jalan Skip. Kita bersurvei apakah ada yang membandel. Kayaknya sebelum jalan guys. Dan tongkrongan. Nah itu tempat tongkrongan juga sepi ya. Sepi ya. Yang banyak malah ojol. Bagus berarti. Jadi semangat untuk ojol. Oke, semangat kita. Jadi untuk kalian yang menonton ini, mari kita dukung pemerintah dengan menghindari yang namanya kerumunan. Kerumunan boleh dihindari, persaudaraan jangan dihindari. Betul. Teknologi yang canggih, ada handphone, jokol. Ini salah satu tempat nongkrongan, tengok tempat satu meja. Ke kanan tuh KFC itu. KFC ada maling. Ke kanan. KFC ada maling. Kosong. Sepi juga, ya cuma lumayan lah. Sepi guys. Nah, Iya. Nah, ini jalan ada maling. ini ada yang jualan duret, tengok. Nah, Ini salah satu download ini. Jeko juga sepi. Lihat di jalan ada maling jam segini udah sepi loh guys. Biasanya jam segini, wih masih rame ini. Karena jam kita lewat lagi. Ini tempat tongkrongan yang sepi guys. Tapi aku berpesan sama yang banyak duit lah, yang banyak duit, terutama para artis. Kalau kalian punya uang hanya membantu orang lain, membantu rezeki, itu menurut aku bagus. Tapi lebih bagus uangnya atau bantuannya dimanfaatkan untuk menolong menolong nyawa orang. Karena ini namanya virus corona dan bersangkutan dengan nyawa. Dan lagi sih banyak artis juga yang ku dengar-dengar nih yang pada lagi aja. Banyak yang nggak berani bersuara diri, nggak berani berbaur dia. Itu kenapa sih kira-kira? Apa mereka takut apa gimana? Coba Mas tahu. Itu karena mereka takut meninggal, uangnya kemana, nggak ada yang tahu. Makanya hidup itu harus sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Tapi hidup sederhana itu istilahnya mengartikan apa yang kita butuhkan, tapi bukan apa yang kita mau. Asik. Betul, Mas. Hidup anak Medan. Anak Medan itu. Berarti anak Medan masih patuh ya sama pemerintah. Pak Presiden, warga Medan masih taat dari Pak Presiden. Jadi gimana masalah pelaku-pelaku usaha ini? Pelaku usaha sebenarnya nggak ada dampak. Yang paling kasihan itu satu, tukang parkir.
Kenapa tukang parkirnya, Mas? Karena uang mereka cuma di saat hari itu aja. Kalau ada yang parkir berarti nggak ada yang ngasih. Iya, nggak ada yang ngasih lah. Di mana dapat untuk dispensasi? Parkir jarang diakui. Terus gimana solusi masalah tukang parkirnya, Mas? Solusinya lah, mari kita bersatu yang punya uang, Iyalah, benar, yang benar. memiliki berkecukupan yang berlebih. Ya, jadi kami masih di sekitaran Medan. Kami hanya ingin menanyakan langsung, tapi pedagang. mau menanyakan langsung kepada pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha kecil, apa dampak setelah corona? Mari kita bertanya sama langsung apanya, yuk. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Baik. Maes. Ini Bapak Maes, ini jualan apa kita nih, Pak? Martabak. Jadi selama virus ini bersebar, gimana? Apa dampaknya? Banyak yang nggak jalan sepi kan, orang nggak ada, ya omset juga turun drastis turunnya. Omset jadi terasa juga lah, Pak. Jadi gimana keinginan Bapak supaya ini supaya pulih kembali lagi? Apa tanggapan Bapak untuk corona ini? Kalau bisa ya pemerintah harus bertindak tegas ya kan. Apakah benar memang itu terjadi benar ataupun nggak benar? Jadi mereka harus bersifat tegas. Karena pihak-pihak yang berdagang yang lain banyak mengalami kerugian yang sangat luar biasa dengan adanya virus itu kan gitu. Jadi sebagai Bapak pedagang martabak, apa keinginan Bapak yang Bapak ingin sampaikan kepada pemerintahan kita? Coba Bapak sampaikan apa permintaan Bapak. Kalau bisa, kalau yang benar itu virus memang ada, ya coba ditanggulangi. Bagaimana tindak lanjutnya ya kan, supaya kira-kira kedepannya lebih bagus dan tidak mengganggu para pedagang-pedagang yang lainnya. Terus untuk selanjutnya bantuan, apakah para pedagang nggak perlu bantuan dari pemerintah? Nah, kemarin ada di media sosial, seperti contohnya 14 hari tidak boleh keluar rumah. Nah, kalau memang diperkirakan seperti itu, 14 hari tidak boleh keluar rumah, kita pedagang-pedagang kecilnya mau makan apa 14 hari kan gitu. Ya, jadi kalau memang ada kompensasi seperti dana atau sembako dan lainnya, kita bisa ikutin peraturan itu. Jika tidak ada, ya kita terpaksa ikut berdagang kan gitu. Berarti istilahnya kompensasinya ini berupa bantuan sewajarnya atau gimana nih sekarang? Ya, yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari, contohnya ya kayak kita juga butuh kayak Berarti ada bantuan langsung lah ya, harus ya. benar. Karena 2 minggu itu bukan waktu yang lama untuk kita para Betul. pengusaha ini kan. Karena pengusaha ini menghasilkan apa yang kita kerjakan hari ini kan. Betul. Bukan seperti pengusaha-pengusaha besar, berarti simpanannya. Ini kan masih pengusaha kecil, masih pengusaha menengah. Jadi Pak pemerintah ini salah satu pedagang yang menyampaikan, bukan keluh kesah sih, tapi menyampaikan ungkapan selama dampak corona. Mana tahu pemerintah Kota Medan, Gubernur mau mengapresiasi, tolong dengarkan para pedagang kecil ini. Terima kasih Pak atas apanya Pak, makasih banyak Pak ya. Semoga acara kita ini akan ditonton oleh Bapak Gubernur dan dapat diinspirasi oleh pemerintah. Terima kasih Pak, selamat malam. Oke, guys, ini udah di Jalan Ayahanda. Kita mau ke Jalan Gatot Subroto. Kita lihat nih Ayahanda. Ya, ini yang biasanya padat. Ini ya sepi lah, lengang banget lah. Ini sepi bener, sepi. Ada pun orang yang beraktivitas ya. Beginilah sepi. Bener sepi. Oke ya guys, pantau terus ya, kita pantau nih. Nah, perkembangan situasi Kota Medan pasca himbauan pemerintah untuk social distancing atau self isolation atau ya di rumah aja. Gitu ya. Ini lihat nih. Ya nggak banyak lah. Orang yang kebiasaannya nih rame padat ya. Kalau mau Jalan Ayahanda kalau jam-jam segini mah, ini masih jam sekitar jam-jam di bawah jam 9 malam. Udah begini ya, berarti kan warga Medan, warga Kota Medan ya mulai sadar pentingnya untuk menjaga kesehatan diri,
dan kesehatan bersama, kan begitu. Ini kita juga ada teman sama juga banyak ya berkontribusi lah untuk kegiatan kita kali ini. Kita ada di Gatsu sekarang, Gatot Subroto di Jalan Medan masih, karena kami warga Medan pastinya, karena kami anak Medan, dan anak Medan itu biasanya kebal-kebal, dan lihatlah Kapal apa sekarang ini? ya kebal dengan namanya hoax. Anak Medan anti hoax ya, anak Medan. Kalau ada hoax, lepasin ya. Karena orang Medan itu nggak pernah dipengaruhi sama hoax. Ya, tuh. Hoax, hoax. Hoax. Jadi kami berada di Gatot Subroto, kami melihat aktivitas ini ya agak renggang ya bang ya. Agak renggang sekali di sini dan tidak seperti biasa, agak berkuranglah jumlah kendaraan, walaupun masih ada sedikit lah rame-rame. Ini salah satu kerumunan yang masih bandel ini. Nah ini sih. Ya orang makan lah, orang lapar mau makan ya kita nggak bisa salahin juga kan. Ada pula orang main game di situ. Ini kita sudah di apa? Di jalan belakang Ken pun, belakang pajak Ken. Dan aktivitas pun sudah mulai sepi. Nah ini namanya Jalan Merbau. Ini kita mau masuk ke pintu belakang, pintu keluarnya Plaza Medan Fair kalau kita bawa motor atau bawa mobil. Nah itu pintu keluarnya tuh. Nah ini udah sepi ya, sepi banget malah. Tutup ini udah selesai ini jam apa? Nah, udah sepi banget coy. Nah, lihat. Gak ada, paling ada beca. Gak ada, kan gak ada apa-apa. Wah, sepi. Medan sekarang ini, waduh, udah kayak apa ya? Dibilang kota mati sih enggak, cuman ya berubah drastis lah. Jadi jauh lebih sepi, nggak seperti biasa. Nah, guys, kalau kalian mau tahu nih Bolu Meranti di mana, nanti kita sekalian tunjukin ya. Ini yang namanya vlog, kita sekaligus lah tunjukin lah di mana. Ya kalau kalian yang bukan orang Medan pernah dengar Bolu Merantinya Medan, nah kalau mau tahu tempatnya nih kita lewat ya. Bolu Merantinya Medan. Nih sebelah kiri ini Bolu Merantinya Medan ini tokonya nih sebelah kiri ini tokonya Bolu Meranti. Bolu Meranti. Nah, oh, Bolu Meranti. Bolu Medan. Guys, nih dari pihak kecamatan juga koordinasi dengan pihak kepolisian membubarkan ya tempat nongkrong lah, salah satu tempat nongkrong. Sudah dilihat ya. Oke ya. Malam semuanya para YouTubers. Saya masih di channel Kita Tap. Saya ingin bertanya atau wawancara kepada pelaku usaha seperti nasi goreng yang terkenal di Medan, yaitu nasi goreng Mas Joko, nasi goreng kampung Mas Joko yang mungkin tidak asing lagi di orang Medan bilang ya, nasi goreng Mas Joko pokoknya udah mantap lah. Jadi kita mau ngomong langsung apa dampak virus corona setelah terjangkit, apakah dampak di usaha tersebut. Jadi kita langsungkan aja bertanya. Selamat malam Pak. Malam. Jadi Pak, buka bisnis ini sebelum corona lancar lah Pak ya? Alhamdulillah lancar. Jadi setelah ada virus ini gimana Pak? Ya semenjak ada virus ini omset kita berkurang sekitar 60 sampai 70%. 70%. Berarti sekarang para pembeli itu berdomisili yang gimana Pak? Apakah yang melalui akun atau yang masih ramenya yang berdatangan atau gimana Pak? Semua pembeli langganan di nasi goreng kita ini dibeli secara online.
online melalui GrabFood, GoFood, ya itulah bisa membantu omset kita karena mereka pun takut untuk datang keluar dari rumah. Tapi walaupun begitu bagus juga nggak keluar dari rumah kan, sama-sama menjagalah kita. Jadi Pak, gimana tanggapan Bapak tentang virus corona ini Pak? Ya kalau virus corona itu mungkin ada yang bilang dari Wuhan, cara pola makan yang nggak sehat. Intinya mereka yang makan kita kena getahnya. Oh, seperti itu Pak ya? Seperti itu ya kan. jadi Pak, untuk kalau seandainya para pedagang kecil lah, mungkin Bapak kan masih ada lagi yang lebih kecil dari Bapak kan? Gimana tanggapan Bapak kepada pemerintah? Apa yang diinginkan oleh seperti Bapak ini, apalagi yang lebih di bawahnya lagi, apa permintaan Bapak untuk kepada pemerintah Pak? Pertama ya untuk masker itu dibagikan lah, itu baik melalui puskesmas atau instansi yang terkait. Kalau masalah bantuan modal tuh janganlah, pemerintah mungkin udah cukup ribet, udah cukup susah mengatasi masalah corona Berarti ini. bantuan dana nggak usah lah Pak gitu lah. Karena pemerintah kan lagi dalam keadaan, Ya, kita juga mengerti dalam keadaan semua saham semua anjlok semua, kita juga kasihan melihat pemerintah, minimal ya kita lah yang tahu diri untuk menjaga ini. Masa negara dalam keadaan gini seharusnya kita yang membantu pemerintah, jangan kita nyusahkan pemerintah lagi. dalam bentuk apa itu bantuan itu Pak? Ya, salah satu dalam bentuk masker, pembagian masker. Kalau kita membantu pemerintah? dalam pembagian, maksudnya pemerintah itu membagikan janganlah masalah kredit modal, mungkin pemerintah kan dalam keadaan begini ya, kita pun juga mengerti, namun setidaknya pemerintah membagikan masker untuk rakyatnya, udah itu aja yang diminta. Jadi apa yang Bapak lakukan kalau seandainya jam-jam seperti tadi dibatasi, apalagi gimana nanti keadaan orang yang baru buka jualan di jam malam, apa yang dilakukan kalau seandainya udah ada keputusan pemerintah seperti ini? Ya kita terima aja lah apa yang dibuat sama pemerintah, ya kita mengikuti. Namanya juga demi kebaikan bersama ya, nggak ada masalah. Jadi memang untuk demi kebaikan nggak ada masalah. Walaupun pemerintah juga menjaga rakyatnya biar supaya tetap sehat. Jadi Pak, bagaimana kalau seandainya yang di bawah istilahnya usaha di bawah Bapak lagi lah, istilahnya merasakan hanya per hari penghasilannya, belum ada simpanan, itu gimana menurut Bapak? Apa yang harus dilakukan untuk bertahan selama yang dari tentukan pemerintah yaitu 14 hari ya? Ya kalau itu susah lah dibilang ya. Ya yang bisa dilakukan hanya berdoa lah, udah berdoa dan berusaha. Baru Ya. satu lagi Pak, untuk sebagai penutup, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah? Untuk pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, saya berharap semoga Bapak bisa melihat dan keresahan rakyat Indonesia, ya minimal masker lah, masker dibagi atau via puskesmas, instansi yang terkait, hanya itu aja Pak. Kayak kami juga pelaku usaha juga nggak mau ribet-ribet menyusahkan pemerintah harus bantuan modal ini itu, ya sama-sama mengerti lah namanya keadaan dalam duka. Ya saya berharap semoga selesailah masalah corona ini, amin, amin ya Allah. Jadi itulah wawancara kita kepada Bapak Joko selaku pengusaha nasi goreng Kampung Mas Joko, dan kami pun berterima kasih kepada Mas Joko karena sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah, dan kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali. Thank you very much. Oke guys, kita sudah selesai memantau jalanan kota Medan malam ini pasca mewabahnya virus corona dan pasca pemerintah memberikan himbauan supaya kita social distancing atau self karantin, atau ya lebih mudahnya biar lebih mudah dicerna, berdiam diri di rumah. Kita lihat jalanan kota Medan malam ini sebenarnya sepi itu.
kalau bagi kalian yang bukan orang Medan atau yang tidak begitu tahu kota Medan mungkin itu wajar, tapi enggak. Kita yang orang Medan yang tahu kota Medan pasti mengerti ini jalanan sepi gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sudah banyak warga kota Medan itu sadar bahwa social distancing itu perlu di tengah mewabahnya maraknya virus corona ini. Oke, dan kita sudah mewawancarai salah satu pedagang pedagang martabak ya Jeff ya. Pedagang martabak ya, Ren ya. Nah, itu kami anggap sudah mewakili dari sebagian besar pedagang kecil. Jadi tadi pedagang tersebut sudah menyampaikan dampak apa yang mereka rasakan pasca mewabahnya virus corona ini dan juga menyampaikan apa keinginan mereka. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih buat pemerintah juga cepat tanggap, cepat sigap juga menangani virus corona ini, dan kami juga berharap pemerintah lebih giat lagi, lebih keras lagi, dan kita semua sama-sama berdoa bahwa semoga virus corona ini, permasalahan ini segera tuntas. Jadi kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam situasi yang tidak enak seperti inilah. Oke guys, sekarang kalian mau kalian mau memberikan kritik saran buat kita, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe channel yang paling terkeren, paling terkece dan paling terdahsyat di muka bumi ini, di abad ini. Oke, hanya di channel Tab bersama dengan kami Jeffrey, saya Timothy, ini Randy, ada Tama nggak mau menampakkan wajahnya dan memegang kamera. Dukung selalu lah. Dukung selalu kita dan semoga kita sehat selalu. Oke Ren, ada yang ingin sampaikan Ren? Sampaikan Ren. Ada juga sih, ya dukung teruslah ibaratnya channel ini, biar kita akan memberikan informasi-informasi yang terbaik dan juga konten-konten yang menarik dan juga menghibur. Jadi tetap dukung kami agar kami tetap bisa memberikan yang terbaik buat para teman-teman sekalian. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke. Kalau dari saya, mari kita melawan corona dengan cara berdiam diri dan jangan takut, tapi tetap waspada. Kau udah paranoid ini. Tetap waspada. Virus jangan See you ditakuti. again tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.